Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and... Salam planter Indonesia. Temukan jawaban Anda di sini. Kali ini mungkin sesinya agak lain. Jadi dari banyak pertanyaan yang masuk ke The Brondol, mungkin acara yang pertama ini adalah menjawab pertanyaan yang saya rangkum berkaitan dengan hal tanam. Yang pertama adalah mengenai lubang tanam. Banyak orang masih beranggapan bahwa lubang tanam mungkin bebas saja dipasin dengan polybagnya. Tapi secara teoritis adalah bahwa lubang tanam itu memiliki dua ukuran yang rata-rata, yaitu adalah 60 kali 60 kali 60 kedalaman 60 atau 90 kali 90 kedalaman yang 60. Adalah salah satu apakah nggak bisa lebih besar lagi? The Brondol bisa lebih besar lagi. Namun kita harus hitung juga berapa biaya pembuatan lubangnya. Lubang yang terlalu kecil akan bermasalah terhadap penanaman itu sendiri pastinya. Sehingga bahwa secara teoritis adalah tetap angkanya adalah 60 kali 60 kedalaman 60 atau 90 kali 90 kedalamannya 60. Ini adalah sebuah teori yang banyak dipakai untuk beberapa perusahaan yang untuk penanaman kelapa sawit ini. Kemudian yang kedua berkaitan lubang tanam. Pupuk dasarnya apa sih gitu? Lubang tanamnya adalah pupuk dasarnya menggunakan apa sih? Pupuk yang biasa digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rock fosfat. Bahwa ada beda yang nyata antara pupuk lubang di penanaman mineral dan pupuk lubang penanaman gambut. Penanaman di mineral hanya butuh rock fosfat saja untuk pemupukan dasarnya atau lubang tanam setelah dibuat sebelum ditanam, maka harus dikasih pupuk dasarnya berupa RP atau rock fosfat sebanyak 500 sampai 1 kg per lubang tanamnya yang diberikan rata-rata adalah 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam secara teorinya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang hari ini lubang, hari ini pupuk, hari ini juga nanam. Banyak juga seperti itu. Lah bedanya di mana bahwa penggunaan rock fosfat di dalam pemupukan lubang itu sangat penting. Karena bahwa rock fosfat ini adalah bagian dari penyedia unsur fosfat bagi nanti merangsang perakarannya, ataupun bahwa kandungan fosfat ini ada gugus kapurnya yang relatif akan menaikkan pH walaupun sedikit pastinya. Kemudian di gambut pupuk lubang itu ada campurannya, tidak hanya rock fosfat saja, tapi ada campurannya adalah CU ataupun pupuk tembaga yang biasa digunakan adalah CuSO4 yang berwarna biru seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah penanaman ini umurnya berapa? Mungkin di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Umur bibit yang rata-rata itu adalah kisarannya adalah 12 plus minus 3. Ketika dia minus adalah 9 bulan, plus 3 adalah 15 bulan. Jadi penanaman kelapa sawit yang bagus adalah menggunakan bibit umurnya rata-rata adalah 9 bulan sampai 15 bulan. Sehingga tidak mengalami stagnasi yang berlebihan. Kemudian penanaman pada terasan ini juga masih banyak yang bertanya-tanya tentang penanaman di terasan. Apakah mata 5 di terasan itu bisa terbentuk? Kita akan jawab seperti ini. Konsep penanaman terasan adalah konsep seperti menanam kita di datar sebenarnya. Secara konseptual atau teorinya, Pak. Namun kenyataan di lapangan itu sering berbeda nyata sehingga mata 5-nya tidak sempurna. Kenapa? Karena konsep di dalam terasan itu adalah jarak antar teras itu adalah 7,8 meter. Di mana bahwa 7,8 meter adalah seperti jarak baris di datar. Namun jarak di dalam terasan sepanjang teras penanaman kelapa sawit tetap 9 meter. Nah, mungkin terasnya apabila terasnya yang teratur itu jauh lebih mudah. Namun jika terasnya tidak teratur, yang ini sering terjadi mata 5 yang terkadang menjadi matamu dulek kali ya. Jadi memang susah sekali untuk di-matchkan sehingga ketemu jarak tanam yang sesuai, yaitu menggunakan sistem mata 5.
jalur terasan mungkin agak sedikit susah, apalagi kelas masyarakat yang tidak menggunakan alat berat yang susah untuk menentukan mata limanya. Kemudian di gambut apakah perlu hole in hole atau penanaman? Nah, penanaman di gambut menggunakan hole in hole dengan menggunakan gambar segini di sini, apalagi dengan menggunakan mesin, itu sangat bagus sekali sehingga bahwa akan mengurangi kemungkinan akan roboh, sehingga karena terjadi sistem penumpukan lagi ataupun pembumbungan lagi, sehingga bahwa kelapa sawit yang ada mungkin relatif tidak mudah doyong. Walaupun kalau namanya gambut itu nggak ada yang nggak doyong, karena memang daya cengkram akar terhadap media pertanamannya relatif lebih ringan, karena bahwa gambut tidak memiliki daya kohesi terhadap partikel-partikelnya yang menguatkan akarnya, itu tetap akan doyong. Namun penggunaan hole in hole ini sekarang banyak digunakan untuk di penanaman gambut supaya tidak mengurangi istilahnya mengurangi kerobohan sawit pada usia dini pastinya. Kemudian bagaimana sistem tanam di pasang surut? Apakah harus dibiarkan? Ini ada juga yang nanya. The Brondol, apakah penanaman di kelapa pasang surut itu bisa dibiarkan dulu sebulan, setengah bulan ataupun di pasang surut sendiri memang agak lain di dalam sistem penanamannya. Karena bahwa setelah dilubang itu ketika dibiarkan juga akan menjadi malapetaka bagi para petani atau para planter semuanya. Karena bahwa penanaman di pasang surut jika lubangnya sudah dibuat namun tidak segera ditanam, maka akan terisi air pasang yang naik ke dalam lahan, akan berisi tentang sampah dan air pastinya. Begitu isinya air dan sampah, otomatis dia harus mengeruk lagi, menimbal lagi, maka butuh waktu yang panjang. Intinya tetap bahwa di pasang surut tetap ukurannya adalah 60 kali 60 dalam 60 atau 90 kedalaman 60, di mana penanamannya bisa langsung saja ditebarkan RP di pinggirnya, sehingga memang beda dengan di mineral yang harus dibiarkan dulu, yang bertujuan biasanya adalah untuk mengurangi gas-gas yang tidak bermanfaat ataupun bisa meracuni pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang keenam, bagaimana jika tanah nomor 7 ya, CuO4 itu apakah harus digambut? Banyak yang memiliki sebuah teoritis bahwa tanaman kelapa sawit digambut itu relatif akan banyak mengalami defisiensi tembaga atau cuprum Cu atau unsur hara Cu ini, karena memang Cu ini akan terhelatkan, akan terikat erat oleh partikel gambutnya, sehingga memang relatif banyak di gambut. Beda dengan di mineral, di gambut akan kekurangan Cu akan mungkin, sehingga bahwa Cu yang diberikan di dalam sistem gambut itu adalah angkanya memang relatif sedikit saja, hanya 15 gram per lubang tanamnya menggunakan CuO4. Kemudian apakah ada Cu yang lain? Apakah harus CuSO4? CuSO4 kan karena ada gugus sulfatnya relatif akan menurunkan pH, sementara gambut sudah asam. Apakah ada Cu yang lain? Ternyata sekarang di pasaran juga sudah ada salah satu sumber pupuk Cu, yaitu adalah CuEDTA yang bahwa memiliki reaksi penyambunan, sehingga bahwa Cu yang ada tidak terhelatkan oleh bahan organik gambutnya. Namun memang CuEDTA memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan CuSO4 yang secara umumnya yang digunakan. Kemudian yang terakhir, yang 8. Kalau pupuk dasar itu apakah RP, TSP atau SP36? Inti dari pupuk lubang ini adalah membantu tanaman kelapa sawit supaya tanaman kelapa sawit mendapatkan supply ataupun memenuhi kebutuhan fosfor untuk tanaman kelapa sawit yang akan merangsang akar pada pokok yang baru ditanam. Apakah bisa RP, TSP atau SP36? Pada prinsipnya hanya pupuk fosfor saja, pupuk sumber fosfor saja. Bisa RP, bisa TSP, bisa SP36. Namun kalau untuk berunalitannya sekarang pakai apa? Kalau menurut saya tetap pakai rock fosfat saja. Walaupun lama bereaksi, namun ada gugus kapurnya yang relatif akan menaikkan pH tanahnya. Apabila tanah-tanah kita adalah tanah-tanah yang memiliki reaksi masam pastinya, misalnya pasang surut,
kemudian gambut, maka tetap menggunakan rock fosfat sebanyak 500 sampai 1000 gram per lubang tanamnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di dalam menjawab pertanyaan rangkuman dari tentang tanam kelapa sawit yang masuk ke dalam The Brondol. Silakan saja komentar di bawahnya, semoga bisa kita review kembali pertanyaan-pertanyaan yang ada per sub judul yang sesuai. Maka kita punya slogan baru untuk mengenai pertanyaan ini adalah Salam The Brondol, temukan Jawa. So cliche, I see the sparks you throw my